Hello Brovers, kembali dengan bocoran terbaru terkait dengan Sony Spider-Man Universe. Kenapa banyak banget soal SSU ya bang? Kenapa lu bahasnya SSU mulu gitu ya? Ya karena project mereka yang paling dekat adalah Venom The Last Dance yang bentar lagi bakalan tayang. Dan dia bakalan berhadapan dengan anak buahnya Null. Yap, nggak bakal head to head sama Null. Ikuzo, welcome back to Clipper X Breakdown. Anyway, sebelum mulai videonya, gue rekomendasikan desain terbaru dari Peter Purker. With great numbers comes great responsibility. Maknanya ya jangan pinjol, simpelnya seperti itu. Semakin gede angkanya, semakin gede tanggung jawabnya. Yang mau CO untuk saat ini tersedia di Shopee. Kalian klik link yang gue sediakan di deskripsi ataupun di pin komentar. Bocoran ini datang dari akun X bernama Marvel Multiverse. Udah verified juga ya, setidaknya udah verified gitu, jadi udah lumayan terpercaya gitu. Dan dia di sini mendapat keterangan tersebut langsung dari sutradara Venom The Last Dance, yaitu Kelly Marshall. Nah, si Kelly Marshall ini menjelaskan perihal Null yang akan tampil di Venom The Last Dance. Buat kalian yang nggak tahu, Null itu adalah dewa simbiot atau pencipta dari simbiot dan menjadi salah satu dewa terkuat di Marvel Universe. Bahkan bukan sekedar dewa terkuat, tapi dia salah satu karakter terkuat di Marvel Universe. Jadi ini kastanya sudah sangat tinggi sekali. Ini gue kasih tahu dari sekarang bahwa Null ini kastanya sangat tinggi. Pokoknya benar-benar overpower. Dan iya, bener, dia mengkonfirmasi atau si sutradaranya ini mengkonfirmasi bahwa Null terlalu overpower jika diselesaikan pada satu film, yaitu Venom The Last Dance. Jadi secara tidak langsung dia menyatakan atau dia memberitahu ke kita bahwa ya jangan berekspektasi Null ini bakal head to head dengan Venom terus Venom menang di Venom The Last Dance. Enggak cuy, nggak mungkin. Karena Venom aja dilempar selesai gitu, koma. Kalau misalkan kalian baca komik King in Black, si Eddie Brock tuh dilempar cuy dari atas ketinggian sampai akhirnya koma, beres, selesai. Cara membereskan Venom sangat mudah sekali bagi Null. Jadi Null tuh sudah jauh sekali levelnya di atas Venom, bahkan Thor pun itu kroco cuy bagi si Null ini, karena Null ini memang Celestial aja dipenggal sama dia. Celestial, terus juga berbagai macam karakter-karakter kuat di Marvel Universe itu gampang banget dia kalahin karena memang se-overpower itu. Nah, karakter Null sendiri digambarkan sebagai dewa simbiot seperti yang gue bilang tadi, sosok pencipta simbiot. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya di trailer Venom The Last Dance, satu pasukan aja itu sudah sangat menyusahkan Venom. Bahkan Venomnya sendiri ketakutan. Lu bayangin, Venom itu takut sama Carnage, ya kan? Di atasnya Carnage ada lagi cuy yang jauh lebih mengerikan, itu pasukannya Null. Dan itu si Venom takut. Dan kalian perlu ingat, ini baru pasukannya doang cuy. Pasukan legit kroco cuma prajurit, dia takut cuy. Venom takut, lari-larian. Jadi itu nanti film Venom The Last Dance itu adalah film yang diudak-udak gitu. Jadi Eddie sama Venom tuh diudak sama si pasukannya Null gitu, yang kayak kecoa gitu bentuknya, kayak serangga gitu, gede gitu badannya. Dan itu si Venom tuh ketakutan di situ, dia lari gitu. Dan di sini sebenarnya menandakan bahwa memang Venom The Last Dance itu bukan last sebenarnya, karena bakal nyambung ke film berikutnya gitu ya, dan tentunya bakal nyambung ke film Spider-Man karena ya ini IP Spider-Man sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian perhatikan lagi soal trailer atau final trailer dari Venom Last Dance, ternyata Null itu mengincar sesuatu yang hanya dimiliki oleh Venom dan juga Eddie. Itu sebabnya hanya Eddie dan juga Venom yang diincar sama Null. Padahal kan sebenarnya simbiot yang ada di bumi itu kan ada banyak ya selain Venom. Jadi sebenarnya di satu sisi intinya simbiot tuh banyak. Di bumi tuh simbiotnya udah nyebar gitu ya, udah banyak variasi-variasinya. Tapi memang yang diincar banget sama si Null itu adalah Venom dan juga Eddie. Terkhusus Venomnya sih ya, Eddie-nya mungkin si Null nggak peduli gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga beberapa teori tentang apakah jangan-jangan Venom ini memang punya barang atau suatu hal yang sangat ingin dimiliki oleh Null. Contohnya memori terkait dengan multiverse. Tapi jujur ya, setelah gue pikir-pikir lagi, sepertinya tidak, karena Null sendiri hanya ada satu di seluruh Omniverse Marvel. Jadi dari seluruh tangkai universe yang dipegang sama Loki, ya cuman ada satu Null gitu, kayak si saha ngaranna America Chavez. Nah kayak gitu, jadi hanya ada satu gitu di seluruh
Omniverse Marvel itu cuma satu, Nullnya. Dan he's the one and only Null yang akan diperlihatkan di Venom Last Dance. Tentunya dengan gelar dewa sekaligus menjadi salah satu karakter terkuat Marvel. Agak aneh jika dia butuh pengetahuan multiverse karena dia sendiri sudah jauh berada di atas level tersebut sebenarnya. Jika dibandingkan dengan Dr. Doom aja, tentu Null jauh lebih mengerikan cuy. Karena dia bahkan di komik King in Black itu dia hanya butuh waktu beberapa menit untuk menguasai bumi. Hanya butuh waktu beberapa menit, langsung satu bumi ketutup sama kekuatannya Null. Jadi gelap gitu buminya. Itu overpower kali bah. Kalau misalkan kalian baca komik King in Black, Null memang bahkan pernah mengalahkan Sentry, bukan mengalahkan, bahkan membunuh. Jadi Sentry itu di isu 1 apa isu 2, koreksi di kolom komentar ya. Intinya di antara isu 1 sama isu 2 itu Sentry yang pertama kali datang nantang Null. Jadi Null tuh datang nih, munculin diri gitu kan ya. Nah tiba-tiba Sentry datang tuh, layaknya Superman gitu lah, belagu deh, langsung ngajak duel si Null nih, dibawa ke atas. Tahu-taunya bro, dicekek sama Null, dibelah. Kalau misalkan kalian inget adegan The Boys itu, kalau nggak salah Homelander di season 4 kemarin dia ngebelah Webweaver. Nah itu kayak gitu cok, seriusan. Dan ini kayaknya nggak mungkin PG-13 nih ya kalau misalkan Null sampai melakukan hal yang serupa gitu ya. Dan tentunya nggak mungkin Sentry digituin ya. Sentry kan IP-nya Marvel Studios, nggak mungkin dimacem-macemin sama si Sony. Mungkin karakter lain dibelah gitu sama si Null. Anjir. Gua pun pas pertama kali baca komik King in Black agak shock gitu ya. Anjrit, Sentry dibelah dengan gampangnya sampai bucat bro. Ya udah, usus, tulang segala macam tuh kebelah kemana-mana gitu coy. Bahkan kalau misalkan di isu 2 apa isu 3 lupa gua, si Venom ini kayak semacam udah ngisi tenaga gitu di semacam kursi gitu di markas Null. Terus dia udah siap lawan si Null. Tapi tiba-tiba Null datang, terus Eddie-nya dicekek, Venomnya ditarik bos. Beres, sudah selesai. Itu selesai. Si Eddie dilempar dari ketinggian koma, Venomnya nggak tahu kemana ada tuh nasibnya. Jadi memang se-ekstrim dan sebrutal itu guys Null ini. Dan gue gak yakin kalau misalkan ini jadi PG-13 ya, kayaknya ya kurang gitu. Maksud gue kalau misalkan dibikin PG-13, karena si Null ini memang dari awal kayaknya memang diciptakan menjadi karakter rating R gitu, R-rated ini tuh. Null bakal di show bagaimana brutalnya dia, gore-nya kayak gimana. Pokoknya intinya Null tuh bakal jauh lebih dieksplor lagi. Dan si sutradaranya pun udah ngomong kalau misalkan dia tuh bakal nge-storyin lebih dalam lagi si Null ini gitu loh di project berikutnya. Karena Venom The Last Dance ini sebenarnya cuman sebagai ini loh, kayak ngenalin ke kalian semua gitu yang mungkin gak baca komik, nih loh musuh utama kita atau musuh besar kita nanti di SSU tuh Null gitu loh. Jadi kayak Thanosnya SSU tuh Null gitu. Cuman buat ngasih tahu kayak gitu doang. Kayak semisal kita nonton di Avengers tahun 2012. Di situ kan ada Thanos ya. Dan di situ ya baru perkenalan doang gitu. Thanosnya cuman ngasih tahu gitu kalau misalkan nih gua eksis gitu ya, cuman seperti itu. Begitu juga dengan Venom The Last Dance. Jadi Null ini cuman diperlihatkan untuk ngasih tahu para penonton yang mungkin gak baca komik kalau ya ini adalah main villain kita nanti loh di saga King in Black ini, mungkin gitu. Kalau gue sih curiganya kayaknya saganya namanya King in Black, jadi bukan Spider-Man King in Black, tapi saganya adalah King in Black. Karena benar-benar di-develop sama Sony gitu ya, dimana Spider-Man Top kan sekarang struggle banget gitu ya, jadi miskin, no privilege, hidup seadanya, apartemen butut, pokoknya melarat lah. Itulah satu-satunya cara buat nge-build up karakter dari Peter Parker yang udah terlanjur termanjakan dengan apapun yang berkaitan dengan Stark Industries atau Tony Stark. Memang Peter tuh harus kismin gitu, karena ya memang itu caranya gitu. Mana ada sejarahnya Spider-Man didanain, diinvestasiin, semuanya disediakan, dapat fasilitas apartemen bintang 5 canggih, bibinya cantik, seksi, anjir. Bukan Spider-Man bro ini. Harusnya tuh miskin gitu. Jadi biar lebih build up karakternya kayak kaos gua yang gua buat ini gitu. Peter Parker. Stok legitimate terbatas, kualitas jempolan punya karena gua sendiri yang produksi. Silakan dicek. Anjing jadi jualan goblok.
Perlu kalian tahu nih ya, bahkan sosok yang sebenarnya digadang-gadang jadi strongest Avengers atau the most powerful Avengers sejauh ini, yaitu Thor, hanya bisa melukai mulutnya si Null saja hingga robek. Namun setelah itu pun Thor ditusuk sama Necrosword, sedangkan Null sendiri ternyata langsung regenerasi. Jadi sebenarnya nggak luka parah-parah banget gitu si Null karena bisa tumbuh lagi ternyata. Di sini si Null juga cukup kagum ada orang yang bisa membuatnya terpojok, yaitu Thor. Dan menurut gue ini cara Null untuk respect gitu ya, kayak si Madara yang respect sama Guy karena baru pertama kali dia menghadapi orang se-overpower Guy gitu ya. Nah itu mirip-mirip kayak gitulah pokoknya. Itu sebabnya bakal keren banget jika memang Null akan menjadi main villain dari Sony Spider-Man Universe, dikarenakan butuh masa seabrek buat lawan Null ini. Kalau perlu seisi Avengers, Eternals, sampai pasukan Spider People kudu turun tangan semua buat lawan Null ini karena ya sangat overpower gitu. Dan kalau menurut gue sih kayaknya nggak perlu lah ada Avengers ataupun Eternals, kumpulin aja Spider People, itu semuanya kan banyak Peter Parker versi dari universe lain ya, yang dimana Peter Parker tuh kan pinter ya, kita semua tahu lah kecerdasan itu kan jauh lebih baik daripada kekuatan kan, yang tentunya pasti karena mereka ini semua pinter nih Spider People, ya bisa lah mencari cara atau titik terang bagaimana cara melawan Null gitu. Pasti kan ada kelemahannya gitu si Null ini gitu. Dan menurut gue itu kerennya, itu bagusnya, dan please banget Sony jangan dibikin Nullnya tuh mati konyol, karena at least ada effort, ada cara yang sangat rumit untuk ngebunuh Null. At least untuk memojokkan Null aja dah harus seribet itu sih menurut gua, karena ya susah cuy, karena di komiknya aja dia sampai Thor aja mati cuy sama dia. Kira-kira segitu dulu bocoran terbaru terkait dengan Venom The Last Dance dari sutradaranya langsung. Udah sebentar lagi filmnya tayang, udah pasti gua nonton hari pertama ya, karena kan buat konten tentunya. Pesan dari gua jangan berekspektasi tinggi, karena sutradaranya pun udah bilang kalau Null memang sedikit simnya dan gak mungkin bakal head to head sama Venom, karena memang levelnya berbeda jauh. Si Null ini terlalu kuat gitu atau terlalu overpower. Kita tunggu aja kehadiran Null di event SSU berikutnya. Sepertinya yang gue bilang Sony ini bakal banyak bebenah gitu ya untuk universe-nya. Mereka sudah bikin saganya sendiri, mereka sudah nge-build up main villain-nya sendiri, jadi sangat-sangat sudah kokoh nih. At least tiang-tiangnya nih tinggal bangun ke atasnya aja, semoga aja nggak runtuh gitu ya kayak DC Extended Universe. Aduh, semoga ini jadi jalan keluar lah bagi Sony buat mandiri dengan tidak melulu bergantung dengan Marvel Studios gitu ya. Masa numpang Spider-Man sama Avenger gitu, aduh kurang gitu. Udah punya dunia sendiri, bikin Spider-Man lo sendiri gitu, jadi lebih mantap menurut gue sih daripada harus numpang pamor dengan Avenger mulu. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.